Mereka tidak mengatakannya secara langsung, tapi kamu bisa merasakannya. Suasana berubah saat kamu masuki ruangan. Senyum mereka mengeras. Tawa mereka meredup. Percakapan terhenti di tengah kalimat. Bukan karena kamu kasar, sombong, atau melakukan sesuatu yang salah, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu. Sebuah intensitas tak terlihat yang tak bisa mereka jelaskan, namun juga tak bisa mereka abaikan. Kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam. Kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kamu berbicara dengan tujuan, dan ketika kamu menatap mata seseorang, mereka berpaling. Kamu mungkin pernah dibilang terlalu serius, terlalu intens, terlalu banyak mikir. Tapi bagaimana jika kamu bukan terlalu? Bagaimana jika seperti yang Carl Jung yakini, kehadiranmu dipenuhi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat? Sebuah aura, bukan yang mistis dan penuh warna, tapi sebuah kekuatan psikologis. Energi diam yang menantang orang lain tanpa sepatah kata pun. Karena orang sebenarnya bukan takut padamu. Mereka takut pada apa yang kamu pantulkan kembali pada mereka. Ketidakamanan mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri, topeng yang mereka pakai setiap hari. Mereka menjauh, mereka menghindar, mereka bergosip. Mereka mengecilkan diri mereka sendiri agar merasa aman di dekatmu. Bukan karena kamu berbahaya, tapi karena energimu jujur. Dan kejujuran itu musik mereka yang terbiasa berpura-pura. Carl Jung menghabiskan hidupnya mempelajari ini. Energi psikis yang terpancar dari mereka yang telah menghadapi sisi gelap dirinya dan memilih untuk hidup sebagai diri yang sejati. Videonya akan mengungkap 13 tanda bahwa auramu mungkin diam-diam terlalu kuat bagi orang lain. Bukan karena kamu rusak, tapi karena kamu langka. Dan di dunia yang kecanduan kenyamanan, energi yang langka justru menakutkan. Kebanyakan orang menganggap aura sebagai sesuatu yang spiritual, medan bercahaya yang mengelilingi tubuh. Tapi Carl Jung punya pandangan yang jauh lebih dalam, lebih psikologis. Bagi Jung, aura bukan terbuat dari cahaya, tapi dari energi. Bukan energi yang bisa diukur, tapi yang bisa dirasa. Ia percaya bahwa setiap orang memancarkan medan energi psikis yang halus namun kuat, dibentuk oleh pikiran, emosi, dan yang paling penting, alam bawah sadar. Dan energi ini berbicara sebelum kamu membuka mulut. Terlihat dari cara kamu melangkah ke ruangan, dari bagaimana orang bereaksi terhadapmu tanpa tahu alasannya, dari getaran yang kamu bawa, bahkan dalam diam. Jung menyebut pengaruh ini sebagai unconscious transmission of the self, transmisi bawah sadar dari diri sejati. Dan itu datang dari bagian dirimu yang kebanyakan orang abaikan atau tekan, bayanganmu, lukamu, kebenaranmu. Semakin kamu hadapi sisi-sisi tersembunyi itu, semakin berubah energimu. Kamu mulai membawa kehadiran yang berbeda. Kehadiran yang tidak dibentuk oleh topeng sosial atau validasi dangkal, tapi oleh kesadaran diri, kedalaman, dan keterhubungan batin. Dan orang lain merasakannya, meski mereka tak bisa menjelaskannya. Mereka tahu bahwa kamu berbeda, tampak dalam tatapan matamu yang membawa emosi, dalam ketenangan diam yang kamu pancarkan, dalam intensitas sunyi di balik pandanganmu. Jung percaya bahwa aura semacam ini bisa memicu reaksi tak sadar dalam diri orang lain. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi karena energimu membuka apa yang selama ini mereka sembunyikan. Ketakutan, luka, dan kepalsuan. Itulah kenapa orang bisa menjaga jarak, salah menilaimu, merasa terintimidasi. Padahal kamu lemah lembut dan baik hati. Tapi auramu, energi dari dirimu yang sejati, sedang berbicara langsung ke alam bawah sadar mereka. Dan tidak semua orang siap untuk percakapan itu. Memahami konsep ini adalah inti dari ajaran Jung, bahwa kita bukan hanya tubuh atau pikiran, tapi medan pengaruh psikis, simbol hidup, cermin berjalan. Dan semakin jujur kamu terhadap dirimu sendiri, semakin intens auramu bagi orang lain. Tanda pertama, orang bilang kamu terlalu intens, padahal kamu hanya jujur. Kamu berbicara dari tempat yang dalam, bukan untuk mengesankan, bukan untuk menguasai, tapi untuk terhubung. Namun entah kenapa, kata-katamu selalu terasa kebanyakan. Kamu mengatakan hal-hal yang orang lain hindari. Kamu menyebutkan kebenaran di tempat yang dibangun atas ilusi, dan itu membuat orang tidak nyaman. Mereka bilang kamu terlalu serius, terlalu dalam, atau terlalu berlebihan. Padahal maksud mereka sebenarnya, kamu membuatku merasakan hal-hal yang belum siap aku rasakan. Carl Jung percaya bahwa beberapa orang membawa energi yang membangunkan alam bawah sadar orang lain, memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran tentang diri mereka, tentang hidup,
tentang identitas palsu yang mereka bangun selama ini. Jadi, ketika kamu berbicara, itu bukan sekadar kata-kata, itu energi, itu kehadiran, itu kedalaman. Dan bagi orang yang hidup di permukaan, itu terasa seperti ancaman. Intensitasmu bukan agresi, bukan kesombongan, itu kejujuran emosional. Dan hanya sedikit orang yang bisa menahan itu tanpa goyah. Tanda kedua, ngobrol basa-basi bikin kamu capek secara fisik. Kamu bisa merasakannya dalam sekejap, energi datar dan skrip yang dangkal dari percakapan-percakapan permukaan. Cuacanya gimana hari ini? Kerja di mana? Nonton film apa semalam? Bukan berarti kamu kasar, kamu mencoba ikut, kamu mengangguk, tersenyum, respons. Tapi jauh di dalam ada bagian dari dirimu yang menolak. Jong percaya bahwa orang yang terhubung kuat dengan alam bawah sadarnya cenderung alergi terhadap kepalsuan. Dan basa-basi seringkali adalah tameng, cara untuk menghindari koneksi yang sejati. Jadi ketika kamu ada di percakapan seperti itu, auramu mengirim sinyal yang berbeda. Ini tidak nyata. Mari bicarakan sesuatu yang bermakna. Tapi energi itu merusak naskah sosial, memecah ilusi kolektif, dan orang lain merasakannya. Meski kamu tak mengucapkan sepatah kata pun, mereka mungkin menganggap kamu dingin, pendiam, atau antisosial. Padahal kenyataannya, jiwamu sedang kelaparan akan keaslian, dan auramu membuat rasa lapar itu terlihat jelas. Tanda ketiga, kamu menarik curhatan dan limpahan emosi. Orang asing menceritakan kisah hidup mereka padamu. Teman datang kepadamu saat mereka hancur. Kamu sudah terlalu sering disebut tempat curhat atau bahkan terapis. Meskipun kamu tak pernah minta peran itu, ini bukan kebetulan. Carl Jung percaya bahwa beberapa orang membawa arketipe penyembuh secara tak sadar, meskipun mereka bukan seorang terapis. Auramu memancarkan kedalaman, ketenangan, dan rasa aman secara emosional. Orang merasa bisa membuka diri padamu, bahkan saat mereka nyaris tak mengenalmu. Tapi inilah paradoksnya, kamu jarang merasa benar-benar dilihat balik. Kamu mendengarkan, kamu memberi ruang, kamu menyerap rasa sakit, tapi hanya sedikit yang pernah bertanya, bagaimana denganmu? Ini menciptakan kesepian yang aneh, dikelilingi oleh emosi, tapi kelaparan akan koneksi sejati. Auramu mungkin magnet bagi mereka yang terluka, tapi sekaligus mengintimidasi mereka yang takut menghadapi luka mereka sendiri. Tanda keempat, orang sering menghindari kontak mata denganmu. Kamu masuk ke suatu ruangan dan langsung merasakannya. Orang-orang bergeser. Mereka melirik, lalu memalingkan wajah. Nada bicara mereka melembut, sikap mereka berubah. Halus tapi jelas terasa. Kadang mereka benar-benar menghindar. Kadang mereka hanya menatap seolah mencoba memahami siapa kamu, namun tetap diam. Carl Jung mengajarkan bahwa saat kamu telah mengintegrasikan bagian-bagian dari dirimu yang selama ini orang lain tolak, kamu secara tak sadar memantulkan apa yang mereka tekan. Kontak matamu bukan sekadar gerakan sosial, tapi pertemuan psikis. Mereka bukan hanya melihat dirimu, mereka melihat diri mereka sendiri melalui dirimu. Dan jika mereka belum siap untuk pantulan itu, mereka akan mundur. Mereka akan menutup diri. Mereka akan memberi label. Kamu mengintimidasi. Bahkan saat kamu benar-benar bersikap ramah. Kehadiranmu menuntut kejujuran. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena auramu berbicara jauh sebelum kata-kata keluar dari mulutmu. Tanda kelima, kehadiranmu memicu reaksi emosional yang kuat. Padahal kamu tidak melakukan apapun. Kamu hanya duduk, diam, tidak berkata atau melakukan hal yang luar biasa. Tapi seseorang bereaksi. Mereka jadi defensif, tersinggung, atau tiba-tiba bersikap dingin. Dan kamu bertanya-tanya, aku salah apa? Carl Jung percaya bahwa ketika seseorang membawa energi yang kuat dan terintegrasi, itu akan mengguncang alam bawah sadar orang-orang di sekitarnya. Terutama mereka yang sedang bersembunyi dari sisi gelap diri sendiri. Kehadiranmu seperti cermin. Orang melihat bayangan diri mereka yang tak ingin mereka akui. Ketidakamanan, rasa malu, iri hati. Kamu bahkan tak perlu bicara. Energi dalam dirimu sudah cukup menyampaikan semuanya. Inilah kekuatan sunyi dari aura yang berkembang. Kamu tidak perlu memerintah atau menarik perhatian, karena keberadaanmu sendiri menantang orang lain untuk melihat siapa diri mereka sebenarnya. Dan kebanyakan orang tidak suka dengan apa yang mereka lihat. Tanda keenam, kamu tidak tahan dengan kepalsuan, dan orang bisa merasakannya. Kamu tidak pernah bisa bertahan di antara topeng-topeng, tawa palsu, persona dangkal, kebutuhan untuk terus tampil sempurna. Kamu melihat semua itu dengan jelas. Kamu merasakannya di perut, bahkan sebelum pikiranmu menyadarinya. Kepekaan ini bukan penghakiman, tapi persepsi.
Jung percaya bahwa ketika seseorang telah mengintegrasikan bayangan mereka, sisi-sisi gelap yang pernah mereka tolak, mereka akan mencapai keutuhan psikologis, dan dari tempat ini, mereka bisa merasakan perpecahan dalam diri orang lain. Jadi saat kamu berada di dekat orang yang sedang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya, auramu mengirim sinyal halus. Hentikan sandiwara. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kebanyakan orang belum siap untuk itu. Mereka bisa jadi gugup di dekatmu, atau jadi terlalu defensif, atau langsung memberi label, kamu terlalu intens. Bukan karena kamu membongkar mereka, tapi karena energi dalam dirimu tidak memberi ruang untuk ilusi mereka bertahan hidup. Tanda ketujuh, kamu membuat orang meragukan diri sendiri. Kamu mengajukan pertanyaan yang biasa dihindari orang lain. Kamu menantang asumsi. Kamu tidak menerima yang umum hanya karena itu biasa. Dan karena itu, orang di sekitarmu mulai ragu. Mereka gugup, mereka meragukan kata-katanya sendiri. Mereka mencoba membenarkan hal-hal yang biasanya bahkan tak mereka pikirkan. Ini bukan kesombongan, bukan manipulasi, tapi beban psikis dari kejernihanmu. Jung berkata bahwa saat seseorang menjelma menjadi pribadi yang benar-benar sadar diri, mereka menjadi kontradiksi hidup bagi masyarakat luas. Kejernihanmu membuka kebingungan, ketentramanmu menyingkap kegelisahan, kepercayaan dirimu memperjelas keraguan orang lain. Kamu tak perlu berdebat, tak perlu membuktikan apapun. Menjadi dirimu sendiri saja sudah cukup untuk menggoyahkan keyakinan palsu. Dan di dunia yang kecanduan validasi ego, itu membuatmu berbahaya dalam keheningan. Tanda ke-8, orang membuka diri padamu, lalu menjauh. Mereka bercerita padamu. Mereka membagikan rahasia terdalam mereka. Mereka bilang kamu memahami mereka seperti tak ada orang lain. Untuk sesaat, terasa seperti koneksi yang tulus. Lalu tiba-tiba, mereka menghilang, berhenti mengirim pesan, bersikap dingin, menjauh, dan kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lompatan emosional ini bukan salahmu. Ini adalah bayangan yang sedang bekerja. Jung mengajarkan bahwa ketika seseorang merasa benar-benar dilihat, bukan sekedar dipuji, tapi dipahami sampai ke inti, itu membangunkan sisi-sisi dalam diri mereka yang selama ini mereka hindari. Auramu tidak menyakiti mereka, tapi mengungkapkan mereka. Dan bagi yang belum siap menghadapi luka, trauma, atau kebenaran batin mereka, itu menakutkan. Tanda ke-9, kamu mengintimidasi tanpa berniat, terutama figur otoritas. Kamu masuk ke sebuah ruangan, dan dinamika kekuasaan langsung berubah. Bosmu jadi defensif. Orang yang biasanya dominan tiba-tiba diam. Mereka yang terbiasa mengendalikan narasi jadi gagap. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Tapi energimu berkata, aku tidak mudah dikendalikan. Jung percaya bahwa orang yang telah mengintegrasikan kekuatan batinnya, archetype raja atau ratu dalam dirinya, memancarkan wibawa yang tenang. Tidak perlu berteriak, tidak perlu pamer. Ia hanya ada. Dan kehadiran semacam ini mengancam siapapun yang membangun identitasnya dari dominasi dan kontrol. Kamu mungkin menyadari bahwa orang-orang berkuasa entah sangat menghormatimu atau diam-diam tidak menyukaimu. Karena tanpa sepatah kata pun, auramu menyampaikan, kamu tidak punya kuasa atas diriku. Dan bagi mereka yang bergantung pada rasa takut atau status untuk bertahan, itu adalah hal paling mengganggu yang bisa kamu lakukan. Tanda ke-10, kamu datang dengan niat baik, namun berakhir jadi penjahat dalam cerita orang lain. Kamu hadir dengan ketulusan, kejujuran, tanpa agenda tersembunyi. Tapi entah kenapa, kamu malah dijadikan tokoh antagonis. Kamu dituduh arogan, dingin, terlalu emosional, terlalu intens. Keheninganmu ditafsirkan sebagai penghakiman. Harga dirimu disebut ego. Kesendirianmu dianggap penolakan. Ini bukan tentangmu. Ini tentang proyeksi. Sebuah konsep yang ditekankan Jung sebagai salah satu jebakan terbesar dalam hubungan manusia. Saat seseorang menolak menghadapi kelemahan dirinya, mereka tanpa sadar memproyeksikan itu ke orang lain. Dan orang dengan aura yang kuat, dalam, matang, selaras dengan jiwa, sering jadi layar sempurna untuk itu. Karena kehadiranmu memantulkan apa yang mereka coba sembunyikan. Kamu bukan jadi penjahat, kamu hanya menolak jadi korban, dan itu merusak narasi mereka. Tanda ke-11, orang asing tertarik padamu, tanpa tahu alasannya. Ini terjadi di toko, bandara, ruang tunggu. Seseorang mulai bicara padamu, dalam. Mereka mengungkap sesuatu yang pribadi. Mereka bilang, aku nggak tahu kenapa aku cerita ini ke kamu. Tak ada basa-basi. Hanya emosi mentah, seolah mereka sudah lama menunggumu muncul. Jung percaya
bahwa sebagian orang membawa apa yang ia sebut energi numinus, bukan harisma, bukan daya tarik, tapi gravitasi jiwa. Orang merasakannya. Mereka tak tahu apa yang mereka rasakan, tapi mereka merasa aman, terlihat, tertarik pada sesuatu yang kuno dan sakral. Auramu seperti mercusuar spiritual yang diam. Meskipun kamu bukan orang religius, meskipun kamu tak sedang mencari siapapun, jiwamu tetap memancarkan. Tanda ke-12. Kamu bisa merasakan energi sebuah ruangan dalam hitungan detik. Kamu melangkah masuk, dan langsung tahu ada yang tidak beres. Kamu merasakan ketegangan. Kamu menangkap dendam tersembunyi. Kamu tahu siapa yang sedang pakai topeng, sebelum ada satu kata pun diucapkan. Bagi orang lain, ini seperti indera keenam, tapi sebenarnya ini adalah kepekaan psikis yang sangat berkembang. Carl Jung menyebutnya psikologis intuitif, keterlibatan bawah sadar yang bekerja di balik logika dan bahasa. Kamu tak butuh penjelasan. Kamu merasakan kebenaran. Kamu mendeteksi kepalsuan. Kamu tidak sekedar mengamati energi. Kamu menyerapnya. Inilah sisi tajam dari sensitivitas spiritual. Ia memberimu akses pada dimensi terdalam pengalaman manusia, tapi juga membuatmu rentan terhadap kelelahan energi. Auramu seperti antena, selalu menangkap sinyal yang bahkan tidak disadari orang sedang mereka pancarkan. Dan jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa berakhir membawa emosi yang bahkan bukan milikmu. Tanda ke-13. Kamu selalu merasa tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini, dan orang lain juga merasakannya. Ada kesepian dalam dirimu yang sulit dijelaskan. Bukan kesepian karena tak ada teman, tapi karena berbeda secara jiwa. Sejak kecil, kamu merasa jadi orang luar, bahkan di antara teman-teman, bahkan dalam keluargamu sendiri. Seolah kamu dilahirkan dengan mata yang kuno, di dunia yang hanya melihat permukaan. Jung percaya bahwa beberapa individu terlahir dengan panggilan dari self, suara dalam yang menarik mereka menuju pertumbuhan, keutuhan, dan transformasi. Orang-orang ini sering hidup di pinggiran masyarakat. Mereka mempertanyakan hal-hal yang diterima orang lain. Mereka membawa kebijaksanaan yang terasa berasal dari dunia lain. Auramu memantulkan hal itu. Ia membawa kedalaman, misteri. Ia membangkitkan sesuatu yang kuno dalam jiwa orang-orang yang menyubaimu. Sebagian merasa terinspirasi, sebagian merasa ketakutan. Tapi hampir tak ada yang bisa mengabaikannya. Karena entah mereka sadar atau tidak, mereka sedang berada di hadapan seseorang yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini, tapi dikirim untuk mengubahnya. Dan kamu sudah melihatnya terjadi berulang kali. Kamu masuk ke suatu tempat, dan sesuatu berubah. Orang-orang jadi tertutup, canggung, menjauh, kadang bahkan agresif, dan kamu kembali bertanya, kenapa? Kamu tidak menatakan sesuatu yang ofensif. Kamu tidak sedang mencoba menguasai suasana. Kamu hanya jadi dirimu sendiri. Tapi itulah masalahnya, karena saat aura membawa keaslian, kesadaran diri, dan kedalaman, ia menantang orang lain. Ia menghadapkan mereka pada bagian diri yang telah mereka kubur. Carl Jung percaya bahwa setiap manusia punya bayangan, sisi tersembunyi dari kepribadian yang berisi sifat-sifat yang kita tolak atau tekan. Sebagian besar orang menghabiskan hidupnya untuk menghindarinya. Tapi saat seseorang dengan aura yang telah terintegrasi hadir, bayangan itu terpicu. Kehadiranmu diam-diam berkata, "Aku telah menghadapi diriku, kamu sudah?" Dan bagi yang belum, ini sangat menakutkan. Itulah perang ego melawan individuasi. Perjalanan psikologis inti dalam ajaran Jung adalah individuasi, menjadi diri sejati yang utuh, dengan menyatukan cahaya dan bayangan. Tapi kebanyakan orang tak pernah menempuh jalan ini. Kenapa? Karena ego, gambar diri yang kita bangun, akan nol mati-matian. Ego tak ingin kebenaran, ia ingin kontrol. Ia ingin percaya, aku orang baik, aku normal, aku sudah cukup. Dan siapapun yang memaksa mempertanyakan itu, dianggap sebagai ancaman. Itulah kamu. Kamu bukan mengancam karena kamu menyerang. Kamu mengancam karena kamu sudah berkembang. Auramu mencerminkan seseorang yang sedang dalam proses. Seseorang yang telah bertanya, meruntuhkan, lalu membangun dirinya kembali dari dalam. Dan energi semacam itu membongkar siapapun yang masih berpegang pada ilusi mereka. Dan alih-alih berkata, aku ingin berkembang seperti itu, banyak yang memilih berkata, kamu terlalu berlebihan. Mengapa energi langka terasa mengancam? Kita hidup di dunia yang menghargai keseragaman dan permukaan, menjadi ramai, menyenangkan, ikut tren. Sifat-sifat ini membuat orang merasa nyaman. Tapi ketika seseorang datang membawa keheningan, ketenangan, dan kedalaman jiwa, mereka merusak kontrak sosial yang tak terucapkan.
Orang-orang bingung mengkategorikanmu. Kamu tidak ikut permainan umum. Kamu tidak mencari validasi. Dan kehadiranmu seolah bertanya, apalagi yang sebenarnya ada di balik semua ini? Ini menimbulkan disonansi emosional. Rasa tak nyaman saat seseorang dipaksa berhadapan dengan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Dan disonansi ini dengan cepat berubah jadi penolakan atau penghakiman. Karena lebih mudah melabelimu sebagai aneh daripada melakui bahwa kamu hidup dengan kejernihan yang belum mereka miliki. Kamu adalah cermin, dan cermin tidak selalu disukai. Kedalaman spiritual auramu memantulkan mereka kembali pada diri mereka sendiri. Bagian terbuka ini terasa seperti magnet. Mereka tertarik pada ketenanganmu, wawasanmu, kehadiranmu. Tapi bagian terpecah ini terasa menyerbu. Mereka tidak ingin terlihat sejelas itu. Mereka tidak ingin merasakan kebingungan, ketidakamanan, atau penyangkalan mereka sendiri. Maka mereka menjauh. Mereka menyerang. Mereka menolak. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu nyata. Auramu adalah anugerah, tapi ia datang bersama kesendirian. Kalau Jung pernah berkata, hak istimewa terbesar dalam hidup adalah menjadi diri kita yang sejati. Tapi menjadi dirimu yang sejati bukanlah jalan yang dipenuhi tepuk tangan. Ini adalah jalan yang menuntut keberanian, perjumpaan dengan bayangan diri, dan seringkali kesepian yang dalam. Auramu membawa bobot dari pekerjaan batinmu. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Ini tentang menjadi lebih utuh, dan keutuhan akan selalu langka, selalu disalahpahami, selalu menakutkan bagi mereka yang belum memulai. Namun kenyataannya, semakin banyak orang menjauh, semakin dekat kamu dengan dirimu sendiri. Semakin selaras kamu menjadi, dan semakin besar cahaya yang kamu bawa ke dalam dunia yang gelap, meskipun cahaya itu membutakan beberapa mata. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, ada satu hal yang perlu kamu dengar. Kamu tidak rusak, kamu tidak berlebihan, dan kamu jelas bukan masalahnya. Kamu langka, kamu merasakan hal-hal yang orang lain abaikan. Kamu melihat pola yang kebanyakan orang buta terhadapnya. Kamu mengajukan pertanyaan yang membuat orang lain tak nyaman. Bukan untuk mencari masalah, tapi karena jiwamu dibangun untuk kebenaran. Dan kebenaran selalu datang dengan harga. Jung percaya bahwa menapaki jalan keutuhan, individuasi, bukanlah perjalanan yang mau ditempuh oleh kebanyakan orang. Ia sepi, membingungkan, dan sering berarti menjalani hidup dengan disalahpahami. Tapi inilah paradoksnya. Hal yang membuatmu terasing adalah bukti dari kedalamanmu, ketidaknyamananmu dalam percakapan dangkal, dorongan untuk menjauh dari dinamika toksik, rasa sakit karena dianggap terlalu intens, terlalu pendiam, atau terlalu dalam. Itu semua bukan cacat. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Karena saat auramu berkembang, dunia di sekitarmu mengecil. Kebanyakan orang lahir ke dalam sebuah cetakan, diberitahu harus jadi siapa, bertindak bagaimana, dan merasakan apa. Tapi jiwamu dibentuk secara berbeda. Kamu memang tidak ditakdirkan untuk cocok. Kamu ditakdirkan untuk membangunkan. Dan kebangkitan akan selalu menimbulkan penolakan. Bukan hanya dari masyarakat, tapi dari orang-orang terdekatmu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena energimu mengingatkan mereka akan pekerjaan batin yang selama ini mereka hindari. Kamu adalah cermin yang tak mereka minta, cahaya yang belum siap mereka dekati. Tapi tetap, kamu bersinar. Jung pernah menulis, hari yang sepi adalah cara Tuhan berkata bahwa Ia ingin menghabiskan waktu berkualitas bersamamu. Mungkin memang itu intinya. Mungkin kesendirianmu bukan hukuman, tapi persiapan untuk kebijaksanaan yang lebih dalam, untuk kekuatan spiritual, untuk kejernihan yang tak pernah dicapai oleh sebagian besar orang seumur hidup mereka. Karena ketika orang mau menakuti orang, itu seringkali karena ia berbicara dalam bahasa yang dikenali oleh jiwa mereka, namun belum siap dipahami oleh pikiran mereka. Jadi, jangan mengecil, jangan meredup, jangan minta maaf atas kepekaanmu, kejernihanmu, atau api jiwamu. Kamu tidak ada di sini untuk menyenangkan semua orang. Kamu ada di sini untuk menjadi kuat. Dan meskipun ada yang mengernyit saat kamu hadir, orang-orang yang memang ditakdirkan untukmu akan merasa dilihat, merasa aman, dan merasa lebih kuat saat kamu masuk ke dalam ruangan. Karena auramu bukan sekadar energi, ia adalah sinyal, sebuah panggilan menuju kebenaran, pengingat akan apa yang mungkin terjadi
ketika seseorang berani untuk hidup sepenuhnya. Jadi, lain kali saat mereka berkata, "Kamu terlalu berlebihan," kamu cukup tersenyum dan mengingat, "Aku tidak berlebihan. Aku hanya langka." Jika kamu merasa dilihat oleh kata-kata ini, jika hatimu bergetar karena akhirnya ada yang bisa menjelaskan apa yang selama ini kamu rasakan, maka tempatmu ada di sini. Berlanggananlah ke channel ini. Tantang dirimu untuk menyelam lebih dalam, ke dalam kekuasaan, filsafat, dan psikologi jiwa. Jadilah versi dirimu yang lebih sadar, lebih utuh, lebih kuat. Sukai video ini jika kamu merasa terhubung. Bagikan kepada mereka yang juga menyimpan kedalaman yang belum mereka pahami, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Apakah kamu merasa auramu pernah disalahartikan? Menurutmu, apakah keaslian memang selalu membawa kesepian, atau justru kekuatan sejati lahir dari sana? Mari kita bahas.